Ya, masih di Taman Nasional Seoksan, Korea ya. Dan ternyata kita bisa naik cable car nih. Udah dibuka ya. Cuacanya udah membaik dan akhirnya bisa ya gitu. Kalian kalau penasaran sama episode sebelumnya boleh nonton karena masih bersambung ya di Taman Nasional Seoksan. Oke, untuk tiket cable car-nya dewasa 16.000 won Korea ya. Untuk anak-anak mulai 12.000 won Korea ya. Gitu. Oke, ini setelah beli tiketnya. Jadi ke atas Koko sama Papa Mama ya, cuman bertiga aja. Tour guide-nya nggak ikut ya, karena dia udah sering katanya. Ditawarin gratis juga dibeli sama kita juga nggak mau. Katanya udah pernah. Begitu. Nah, untuk kapasitas si cable car-nya ini bisa sampai 50 orang guys. Sangat banyak ya. Oke, langsung ya. Udah berjalan. Untuk mencapai ke atas sendiri hanya perlu waktu kurang lebih 5 menit ya. Gitu. Jadi nggak lama sih. Karena naiknya juga cepat banget sih. Nah, sambil naik ini, si cable car-nya kita benar-benar bisa melihat pemandangan 360 derajat ya, Taman Nasional Seoksan ini. Nah, kereta gantung ini atau cable car ini akan menuju ke namanya Benteng Gyeonggamsuwon ya. Nah, nanti kita lihat ya di sana ada apa dan seperti apa gitu ya. Ini benar-benar bagus banget ya. Untuk kenyataannya langsungnya sangat bagus ya. Ini dari kamera aja sih sebenarnya. Oke, nggak lama ya sudah sampai. Oke, jadi Benteng Gyeonggamsuwon ini koreksi ya kalau Koko salah bacanya atau salah sebutnya ya, kalian bisa ketik nanti cari. Jadi benteng ini adalah runtuhan benteng batu kuno ya, yang terletak di atas Gunung Seoksan ini di Korea Selatan ya. Nah, ini begitu turun cable car, kita langsung naik tangga sedikit mendaki sebenarnya ke atas ke area bentengnya itu tuh. Di sana tuh ketinggiannya kurang lebih 800 meter ya. Dari sana kita disuguhkan sama pemandangan yang menakjubkan ya, dari puncak gunung. Dan ini kiri kanannya juga ternyata masih ada salju guys, gitu ya. Ini suatu pemandangan yang luar biasa, bagus banget ya. Ternyata Korea bukan hanya tentang K-pop, ternyata pemandangannya pun, daerah wisatanya pun sangat bagus. Jadi sangat rekomen kalau kalian mau ke Korea ya. Nah, ini ya untuk tangganya juga udah dilengkapi sama kayu-kayu besi nih. Jadi nggak perlu takut jatuh ya. Jangan lupa aja pakai sepatu sih untuk ke sini. Nah, tapi sampai di atas nih puncaknya udah kerasa juga ya, si anginnya sangat kencang nih, dan anginnya juga membawa dingin, makanya masih ada salju di sini nih. Walaupun ada sinar matahari, tetap dingin sih ya. Wow, bagus banget ya. Nah, ini sampai Koko harus nunduk nih, dan lain-lain juga nunduk karena anginnya kencang banget nih. Tapi cuman sebentar aja ya. Tuh di atas juga orang-orang pada kesana tuh. Tapi Koko di sini aja lah untuk foto-foto ya, menikmati keindahan pemandangan. Wow, benar-benar ya pemandangannya.
makanya dijuluki Alpennya Korea ya. Nah ini benteng Gyeongseong ya. Sejarahnya tuh dia didirikan atau dibangun pada dinasti Goryeo ya, tahun 918 sampai 1392 menurut legenda setempat. Benteng ini tuh dinamainya sama dua jenderal dari marga Gwon sama Kim yang mendirikan tempat pelindungan di sini gitu ya. Untuk lebih lanjutnya kalian bisa searching ya untuk cerita-ceritanya. Nah jangan lupa berfoto ya karena sangat bagus sekali. Benar-benar indahnya puncak gunung ya. Puncak gunung Benteng Gyeongseong ini ada di Gunung Sorak. Dan ini Koko cobain untuk megang si saljunya karena belum pernah namanya ketemu salju ya. Ternyata dingin sekali dan seperti bunga es gitu ya. Nah ini bisa melihat pemandangan dari jauh ya. Oke, setelah itu udah foto-foto, udah kenyang, turun kembali ya. Sambil menikmati indahnya pemandangan ya. Luar biasa ini, sangat bagus ya. Sepertinya cocoknya musim kayak Koko datang ini nih. Kalau musim panas kayaknya mungkin sangat panas ya. Walaupun dingin tapi masih oke lah ya, masih enak untuk dijalanin. Gak terlalu keringetan juga gitu untuk hiking ataupun turun juga. Oke, kembali lagi ke stasiun cable car-nya. Untuk ke stasiun cable car-nya tinggal nunggu aja sih. Untuk cable car-nya datang nanti tinggal naik aja. Gak kayak di awal harus ikut antrian dulu ya. Tapi cepet sih untuk cable car-nya, setiap 5 menit pasti ada yang datang gitu ya. Nah ini dari luarnya tuh ada yang datang lagi si cable car-nya ya. Ini benar-benar luar biasa ya. Udah tahun 2000 kurang loh didirikannya. Canggih banget ya. Ini kalau di Bandung, di Indonesia belum ada nih cable car ya. Untuk wisata-wisata seperti ini ya, pegunungan bukitnya ya. Ini Korea aja udah punya ya, jadi luar biasa canggih dan maju sih ini. Ini kurang lebih 800 meter ya di atas permukaan laut. Benar-benar tinggi dan curam sekali. Oke, setelah ada cable car yang naik, ini saatnya kembali turun ya. Di dalamnya ada penjaganya juga ya yang operasiin cable car-nya, jadi nggak perlu takut sih. Jadi nggak sepenuhnya otomatis sih cable car-nya ini. Oke, waktunya turun. Dan turunnya juga cable car-nya smooth banget ya. Walaupun Koko ini sebenarnya agak takut nih lihat ke bawah ya. Benar-benar tinggi sekali ya gitu. Tapi ngelihat aja ke sekelilingnya dengan pemandangan yang wow, luar biasa ya. Pegunungan. Dan ini udah mau deket ke bawahnya. Ada bebatuan, pegunungan, dan rumah tradisional Koreanya nih. Sungguh luar biasa bagus guys. Rekomen sekali untuk kalian kalau ke Korea. Rugi sih kalau nggak ke Gunung Sorak atau Taman Nasional ini. Tadi dari atas sana tuh, sekarang udah kembali lagi. Cuma 5 menit guys, kurang lebih. Dan ada merchandise-nya ya, bisa beli nih buat kenangan ya. Walaupun harganya lumayan, tapi ya bisa lah ya untuk dibeli satu mah gitu. Kenang-kenangan udah jauh dari Indonesia guys. Ini bapakku lagi milih untuk merchandise-nya nih. Mau beli yang mana nih? Ada boneka lucu juga nih, boneka kentang.
Merchandise-nya lucu-lucu dan bagus sih. Oke, setelah turun berjalan kembali ya mau ke parkiran, ke mobil. Ini tour guide kita udah langsung nyamperin aja. Oke, setelah dari Gunung Sorak, ini sama tour guide kita dibawa sebentar ya untuk ke pantai. Jadi udah jauh sih ya, mungkin sekitar 30 menit sampai 45 menit mau ke arah kembali pulang. Ini disempetin dulu nih, katanya dari tour guide kita free ya ke pantai buat lihat pantai, tapi dingin guys dan sepi. Namanya Pantai Yang ya. Nah ini dia, sepi sih guys, walaupun sinar matahari nyorot panas, tapi udaranya dingin. Ini panas sama dingin. Nyobain buka sebentar ya, panas, tapi jaketnya dingin. Tuh ada orang mancing ya, nggak ada yang berenang karena dingin ini. Nah ini nih, untuk si air lautnya bersih sih guys, masih biru ya. Turun Gunung Sorak langsung dibawa ke pantai ya, karena emang deket pantai gitu. Unik juga nih, anginnya dingin tapi sinar mataharinya anget ya. Tuh, dari tempat salju masuk ke pantai deket banget. Oke, menikmati sejenak di pantai ini ya. Berfoto dan melihat-lihat. Ini ada orang juga bersantai ya, nunggu mancing. Ya ini dia lah, Pantai Yang ya. Lokasinya kurang lebih di sini nih, Google Map-nya. Di atasnya Korea tuh. Oke, setelah itu karena pagi-pagi kan bekal Subway nih ya. Jadi kita mau makan nih. Makan bekal ya sambil di pantai view-nya. Setelah makan, menikmati sebentar, kembali lagi pulang ya. Melanjutkan perjalanan karena dari sini masih harus 3 jam kurang ya menuju ke hotel lagi, balik lagi ke hotel Travelodge di Myeongdong ya. Nah di perjalanan ini muncul trouble ya, di mobilnya ada masalah, sempat ditranslate sih ya, cuma kita udah nggak enak hati, dan ternyata benar aja mobilnya ada kerusakan ya kata tour guide kita, jadi nggak bisa jalan, terpaksa berhenti darurat di pinggir tol. Tapi nggak lama kemudian hebat datang polisi ya, ngebantuin ya, pokoknya ngebantuin ngamanin mobilnya buat diderek sih. Dari sini kita udah dipesanin taksi sama tour guide kita diganti rugi sih. Nah ini polisinya cepet banget ya, sama nanganinnya juga bagus ya untuk derek mobilnya. Nah ini ada polisi ini ya. Ini juga ada mobil dereknya nih buat ngebantuin. Ini sepanjang nungguin dingin banget ya nih. Apalagi mobil lewat ya, banyak debu asap. Oke, nggak lama udah di taksi ya. Ini diganti rugi sih karena mogok tengah jalan, dan perjalanan masih jauh, 2 jaman sih. Ini benar-benar naik taksi ya, entah ongkosnya berapa. Dan ini mobil kita yang tadi pakai itu di derek tuh di sebelah kita. Si tour guide-nya juga ikut kita sih. Oke, naik taksi, ini berhenti sebentar ya untuk istirahat kencing. Setelah itu lanjut lagi, dan ini
udah nyampe lagi ya di hotel, nyampenya malam di Travelodge. Habis itu Koko sama mama makan ya di sekitar hotel, pesannya via apps ya. Ini nyobain makanan Korea lagi, ada supnya juga. Kita kenyangin dulu ya sebelum istirahat, karena perjalanan hari ini dari pagi sudah panjang ya, ke gunung, ke pantai. Perjalanan bolak-balik aja udah hampir 6 jam ya naik mobil. Ditutup dengan makan malam ya. Nanti Koko bakal kasih lihat terakhir untuk si restorannya di mana ya, walaupun nggak tahu nih namanya apa karena nggak bisa nyebutinnya juga. Dan tetap untuk si kimchinya selalu enak ya di Korea ini. Makan selalu pakai kimchi dan cocok banget sih untuk Koko untuk makannya. Nah ini enak juga ya, tahu sama telurnya nih, sama kuahnya. Oke, dari sini bakal pulang ya, istirahat. Dan ini rumah makannya ya. Sampai di sini dulu, besok masih bakal explore. Jangan lupa subscribe dan terus ikutin ya. Sampai jumpa dan terima kasih.